Oke bro, kita lanjut dengan teknik Bhairava ke-15. Berikut ini tekniknya. Dengan menutup 7 lubang di kepala menggunakan tanganmu, sebuah ruang di antara kedua matamu akan menjadi segalanya. Ini adalah salah satu teknik paling kuno, sering digunakan, dan sangat sederhana. Ketika mata, telinga, hidung, dan mulut ditutup, kesadaran yang biasanya mengalir keluar akan terhenti seketika. Ia tidak bisa lagi bergerak keluar. Mungkin dirimu belum menyadarinya, tapi jika dirimu menghentikan napasmu walau sebentar, pikiranmu pun berhenti. Karena napas dan pikiran terikat dalam satu pola yang disebut conditioning. Pavlov, seorang psikolog Rusia terkenal, memperkenalkan konsep refleks terkondisi. Ia menunjukkan bahwa dua proses bisa saling terhubung sedemikian rupa, sehingga saat yang satu dipicu, yang lain pun ikut muncul. Contohnya, ketika anjing melihat makanan, air liurnya mengalir. Pavlov mengaitkan respons ini dengan suara lonceng. Setelah diasosiasikan selama beberapa hari, anjing itu akan tetap mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar lonceng, meski tidak ada makanan. Lonceng itu telah menjadi pemicu baru. Demikian juga dengan pikiran kita. Seluruh hidup kita adalah hasil dari proses terkondisi. Maka, jika satu elemen dihentikan, misalnya napas, pikiran pun berhenti. Kita tak pernah berpikir tanpa bernapas. Napas berlangsung tanpa disadari, siang dan malam. Dan semua proses berpikir terhubung dengannya. Maka jika napas dihentikan, pikiran juga akan berhenti. Ketika ketujuh lubang di kepala ditutup, kesadaran tidak bisa keluar. Ia tetap berada di dalam, dan tertuju pada ruang di antara dua mata, itulah yang disebut mata ketiga. Ruang ini menjadi segalanya. Sutra ini mengatakan, dalam ruang itu, seluruh keberadaan termuat. Jika dirimu dapat merasakannya, dirimu telah merasakan semuanya. Karena ruang ini menyatu dengan segalanya. Tak ada yang tertinggal. Upanishad mengatakan, mengetahui yang satu adalah mengetahui segalanya. Dua mata fisik hanya bisa melihat yang terbatas, tapi mata ketiga melihat yang tak terbatas. Kedua mata melihat materi, mata ketiga melihat yang tak terlihat, energi, roh. Dengan mata biasa, energi tidak bisa dilihat. Tapi melalui mata ketiga, energi bisa dirasakan secara langsung. Menutup semua lubang kepala adalah cara untuk memusatkan diri. Karena ketika kesadaran tidak mengalir keluar, ia kembali ke sumbernya, mata ketiga. Dan saat dirimu berada di pusat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi, dirimu menyadari bahwa seluruh semesta berada di dalam dirimu. Swami Ramatirtha pernah berkata, matahari bergerak di dalamku, bintang-bintang pun di dalamku, bulan terbit di dalamku. Saat pertama kali ia mengatakan ini, murid-muridnya mengira dia gila. Tapi ia sedang berbicara tentang ruang batin, mata ketiga. Ketika ruang ini terbuka, inilah yang dirasakan. Semuanya berada dalam dirimu. Dirimu menjadi semesta.
mata ketiga bukan bagian dari tubuh fisik. Ruang di antara dua mata bukanlah ruang biasa. Ia adalah ruang tak terbatas yang menembus ke dalam dirimu. Sekali dirimu mengenalnya, dirimu tak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Saat dirimu menyadari ruang batin ini, dirimu telah mengenal yang abadi. Tak ada lagi kematian. Inilah saat hidupmu menjadi sejati, penuh intensitas dan kehadiran. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi kebutuhan akan keamanan. Tak ada yang bisa diambil darimu. Karena seluruh alam semesta kini adalah dirimu. Mereka yang mengenal ruang ini berseru dalam ekstasi, Aham Brahmasmi. Aku adalah semesta, aku adalah keberadaan. Sufi besar, Mansoor, dibunuh karena pengalaman ini. Ketika mata ketiganya terbuka, ia berteriak, "Aku adalah Tuhan." Di India, ia akan disembah. Tapi di dunia Islam, pernyataan itu dianggap menghujat, karena manusia dan Tuhan dianggap tak bisa menjadi satu. Maka Mansoor dihukum mati. Namun saat ia dibunuh, ia tertawa. Seseorang bertanya, "Mengapa dirimu tertawa, Mansoor?" Ia menjawab, "Karena kalian tidak membunuhku. Kalian tertipu oleh tubuh ini. Tapi aku bukan tubuh ini. Aku adalah Sang Pencipta. Jari inilah yang menggerakkan alam semesta sejak awal." Sejak saat itu, para sufi memilih diam. Mereka belajar, ketika mata ketiga terbuka, lebih baik tetap diam. Mereka sadar, berbicara tentang pengalaman ini hanya membawa masalah, dan tidak membantu siapapun. Sutra ini berkata, dengan menutup 7 lubang di kepala, sebuah ruang di antara matamu menjadi segalanya. Ruang batinmu menjadi seluruh ruang. Oke bro, sekian dulu omong kosong kita kali ini. Ya, semua ini cuma omong kosong, kalau cuman diomongin. Kalau dijadiin pengalaman, itu lain lagi. Kita sambung lagi nanti bro, dengan omong kosong lainnya.